Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai protein dari pengertian, sumber, kelebihan, serta kekurangan dari protein. Langsung saja, pengertian protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan proteos, yang berarti pertama atau utama. Protein merupakan makromolekul yang menyusun lebih dari 10 bagian dalam sel. Protein menentukan ukuran dan struktur sel, komponen utama dari sistem komunikasi antara sel, serta sebagai katalis berbagai reaksi biokimia dalam sel. Karena itulah, sebagian besar aktivitas penelitian biokimia tertuju pada protein, khususnya hormon, antibodi, serta enzim. Menurut Fatsia, protein dikelompokkan menjadi 4 struktur, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Struktur primer yaitu struktur primer protein yang menggambarkan sekuens lincar residu asam amino dalam protein. Sekuen asam amino selalu dituliskan dari gugus terminal amino ke gugus terminal karboksil. Struktur sekunder dibentuk karena adanya ikatan hidrogen antara hidrogen amina dan oksigen karbonil dari rangka peptida. Struktur tersier menggambarkan rantai polipeptida yang mengalami folded sempurna dan kompak. Beberapa polipeptida folded terdiri dari beberapa protein globular yang berbeda yang dihubungkan oleh residu asam amino. Struktur tersier distabilkan oleh interaksi gugus R yang terletak tidak bersebelahan pada rantai polipeptida. Struktur kuartener melibatkan asosiasi 2 atau lebih rantai polipeptida yang membentuk multi subunit atau protein oligomerik. Rantai polipeptida menyusun protein oligomerik dapat sama atau berbeda. Sumber protein. Sumber protein dibagi menjadi 2, protein konvensional dan protein non-konvensional. Protein konvensional merupakan protein yang berupa hasil pertanian peternakan pangan serta produk-produk hasil olahan lainnya. Protein konvensional terbagi atas 2, protein nabati dan protein hewani. Protein nabati yaitu protein yang berasal dari hasil tanaman, seperti biji-bijian, kacang-kacangan. Namun, sayur dan buah-buahan tidak termasuk dalam protein yang cukup. Yang kedua, protein hewani. Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hasil hewan, seperti daging, telur, serta susu. Nah, kalau daging sendiri itu bisa berasal dari hewan sapi, kerbau, serta kambing. Nah, kalau telur itu bisa ayam atau bebek. Sementara susu sendiri itu yang paling diutamakan untuk sapi. Protein non-konvensional. Protein non-konvensional merupakan sumber protein baru yang dikembangkan untuk menutupi kebutuhan penduduk dunia akan protein. Contohnya itu berasal dari mikroba, bakteri, kamir, atau kapang yang dikenal dengan single cell. Berikutnya kelebihan protein. Kelebihan protein dalam protein hewani. Protein hewani merupakan sumber protein yang lengkap karena mengandung 9 asam amino esensial penting yang diperlukan oleh tubuh. Yang kedua, selain memiliki asam amino esensial yang lengkap,
protein hewani juga memiliki kandungan vitamin B12 yang tidak ditemui dalam protein nabati. Yang kedua, kelebihan protein nabati. Di dalam sumber makanan protein nabati juga mengandung berbagai nutrisi lainnya seperti karbohidrat kompleks serta vitamin, mineral, dan zat-zat gizi lainnya. Mengonsumsi protein nabati merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mencegah kesehatan karena protein nabati dapat menurunkan risiko terkenanya penyakit kanker. Berikutnya kekurangan dari protein. Yang pertama, dari protein hewani. Kekurangannya adalah karena sumber protein yang berasal dari hewani umumnya memiliki kandungan lemak dan kolesterol yang tinggi, sehingga tidak baik untuk tubuh kita dikonsumsi secara berlebihan. Yang kedua, kebanyakan protein hewani mengandung kadar sodium yang tinggi sehingga bisa memicu tekanan darah tinggi karena tingginya kadar kalsium dalam darah. Yang kedua, kekurangan protein nabati. Protein nabati tidak memiliki kandungan asam amino yang lengkap. Protein nabati hanya mengandung beberapa kandungan asam amino esensial, sehingga untuk memenuhi kebutuhan asam amino esensial yang tidak diperlukan oleh tubuh itu tidak ada. Yang kedua, jika hanya mengkonsumsi protein nabati saja, maka tubuh akan rentan mengalami kekurangan sejumlah nutrisi esensial seperti zat besi, lemak, baik vitamin B12 dan omega 3. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari saya. Saya rasa hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya, dan kelebihan itu ya datangnya dari atas. Sekian dari saya, terima kasih.